Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran fiqih dari kitab yang berjudul Bidayatul Mutafaqqih yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan pertama setelah sholat subuh di Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah taala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Melanjutkan bahasan fikih mandi. Yang belum selesai darinya. Baik. Bahasan kita masih pada bab mandi, yang mana pada bab ini terdapat 5 subbahasan. Ada 5 subbahasan yang mana telah kita pelajari bersama 2 subbahasan pertama. Pada subbahasan yang pertama telah kita pelajari ada 5 hal-hal yang mewajibkan mandi. Dan pada subbahasan yang kedua telah kita pelajari ada 7 syarat-syarat sah mandi. Dan pada pagi hari ini memasuki subbahasan yang ketiga. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Subbahasan yang ketiga yaitu fardhu mandi. Jazakallahu khairan. Subbahasan yang ketiga yaitu fardhu mandi. Maksudnya ialah apa yang menjadi fardu yang mesti dilakukan oleh seseorang tatkala mandi. Maka disebutkan di dalam kitab ini bahwa fardu mandi itu hanya ada 1. Fardu mandi itu hanya ada 1, yaitu meratakan badan dengan air. Meratakan badan dengan air atau meratakan air ke seluruh badan. Inilah fardhu mandi. Baik. Jadi fardhu mandi hanya 1, yaitu cukup meratakan air ke seluruh badan. Dan inilah yang disebut oleh para ulama dengan mandi al-mujzi, yaitu mandi yang mencukupi atau mandi minimal tanpa mengerjakan sunnah-sunnahnya. Jadi mandi ada 2 cara. Yang pertama ada mandi minimal, yang kedua ada mandi yang dianjurkan. Tata cara mandi minimal adalah mandinya hanya mengerjakan yang fardunya saja. Sementara tata cara mandi yang dianjurkan ialah selain fardunya dilakukan pula sunnah-sunnahnya. Demikian. Jadi ada 2 cara. Ada tata cara mandi yang mencukupi dan ada tata cara mandi yang dianjurkan. Adapun tata cara mandi yang mencukupi atau yang minimal itu cukup melakukan fardunya saja, yaitu meratakan air ke seluruh badan. Selesai.
mandi seseorang dinyatakan sah. Dan bila dia tadinya sedang dalam kondisi junub, maka junubnya terangkat dan dia bisa sholat. Dan dia bisa langsung sholat. Itu. Adapun mandi yang kedua adalah tata cara mandi yang dianjurkan, maka di samping mengerjakan yang fardu, dia kerjakan pula sunnah-sunnahnya. Dan tata cara mandi yang kedua ini tentunya lebih utama karena pahalanya juga lebih besar. Demikian. Karenanya disebutkan di sini bahwa seseorang yang telah meratakan air ke seluruh badannya, maka mandinya telah sah dengan syarat dia berkumur-kumur serta menghirup air ke hidung dan meniatkan untuk mengangkat junub, meniatkan untuk mengangkat janabah. Ini keterangan dari Syekhuna Dr. Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullahu ta'ala. Jadi mandi mujzi ini, mandi minimal ini, ya, tadi yang hanya mengerjakan fardunya saja, yaitu cukup meratakan air ke seluruh tubuh, itu dinyatakan sah disertai dengan berkumur-kumur. Disertai dengan berkumur-kumur dan juga menghirup air ke hidung. Dan tentunya pula disertai dengan niat, niat mengangkat hadas besar. Seperti itu. Karena niat dialah yang membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Dan juga niat itu membedakan antara ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Demikian. Maka bila seseorang dalam mandinya itu telah berniat, lalu dia berkumur-kumur, dia menghirup air ke hidung, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, maka telah sah mandinya. Ya, dan hadas besarnya sudah terangkat sehingga dia sudah bisa mengerjakan sholat meskipun tanpa berwudu. Itu meskipun tanpa berwudu. Karenanya disebutkan di sini bahwa para ulama telah ijma', telah bersepakat orang yang mandi janabah apabila dia sudah meratakan air ke seluruh badannya namun dia tidak berwudu, maka sungguh dia telah menunaikan kewajiban pada mandinya itu jika dia meniatkannya. Demikian. Ini penting ini. Jadi kita pahami sekarang bahwa seseorang yang dalam kondisi hadas besar, tatkala hendak mengangkat hadas besarnya dengan mandi, dan tata cara mandi yang dia lakukan hanya tata cara mandi minimal, tata cara mandi mujzi yang mencukupi, yaitu hanya meratakan air ke seluruh tubuh, maka itu sudah sah meskipun dia tidak berwudu. Ini ijma' ulama, sepakat ulama, ya, kalau seorang sudah meratakan air ke seluruh tubuhnya meski dia tidak berwudu, maka mandinya sah dan bisa langsung sholat. Mandinya sah dan bisa langsung sholat. Di antara alasannya ialah karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya mewajibkan mandi saja atas orang yang junub tanpa wudu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 6. Al-Ma'idah ayat 6. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian dalam keadaan junub, maka mandilah kalian. Maka orang yang junub atau sedang hadas besar, yang Allah wajibkan atasnya cuma mandi, wudu itu tidak wajib baginya. Demikian. Maka minimalnya cukup mandi, meratakan air ke seluruh tubuh, maka hadas besarnya sudah terangkat dan dia sudah bisa langsung sholat. Demikian. Adapun ya wudu
pada mandi, maka itu termasuk kategori sunnah di dalam sunnah-sunnah mandi. Demikian. Makanya disebutkan di sini, ya, sebagaimana dinukilkan dari kitab At-Tamhid, bahwa para ulama pun juga telah berijma' atau telah bersepakat, ya, tentang anjuran berwudu sebelum mandi bagi orang yang junub dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah keterangan ini pahamlah kita status atau kedudukan wudu dalam mandi. Wudu itu dalam mandi sunnah hukumnya, dianjurkan. Tidak wudu pun hadas besarnya sudah terangkat, junubnya sudah hilang, bisa langsung sholat. Karena wudu sebelum mandi itu kategorinya sunnah, dianjurkan dan tidak wajib. Demikian. Dan diantara faidah atau manfaat mengetahui tata cara mandi yang minimal ini ialah seseorang bisa terapkan tergantung kondisinya, kondisional. Misalnya sedang dalam kondisi cuaca sedang sangat dingin, dia tidak kuat untuk berlama-lama terkena air, maka cukup dia mandi mujzi ini, cukup meratakan air ke seluruh tubuh. Atau misalnya airnya terbatas, stok airnya terbatas, maka dalam rangka menghemat air dia cukup mandi dengan tata cara ini. Atau yang ketiga, dalam kondisi antrian yang panjang, maka orang yang tahu diri mandinya itu dengan cara ini, bukan berlama-lama. Yang keempat misalnya lagi dalam kondisi sudah mepet, ya, mau iqomah misalnya, sudah mau iqomah sholat subuh misalnya, ya, dan dia baru terbangun, ya, dan semalam dia kondisi junub, maka cukup dia mandi dengan tata cara ini agar bisa cepat ikut berjamaah. Seperti itu, tidak berlama-lama mandi. Makanya orang semakin dalam fikihnya, dia semakin mampu menempatkan sikap pada kondisi-kondisi tertentu. Seperti itu. Ya, maka sebagaimana telah kita pelajari pada fikih wudu, ada dua tata cara, ada yang fardunya saja, ada yang dilengkapi pula dengan sunnahnya. Maka demikian pula mandi. Mandi pun juga seperti itu, ada yang fardunya saja, ada yang lengkap dengan sunnahnya. Keduanya sah. Seperti itu. Hanya saja pahalanya tentu lebih besar yang lengkap dengan sunnah. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Bismillah. Sub bahasan yang keempat, yaitu sunnah-sunnah di dalam mandi. Sunnah-sunnah di dalam mandi ada 7. Sunnah-sunnah di dalam mandi ada 7. Baik. Yakni setelah pada sub bahasan ketiga kita pelajari bersama tentang fardu di dalam mandi, maka pada sub bahasan keempat ini kita pelajari bersama sunnah-sunnah di dalam mandi, ya, yang berjumlah 7. Artinya di sana ada beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan tatkala mandi, yang bila dilakukan maka pahalanya semakin besar dan mandinya semakin sempurna. Demikian. Ini tata cara mandi yang kedua, yaitu di samping mengerjakan yang fardu, dikerjakan pula sunnah-sunnahnya. Ada 7. Yang pertama ialah menghilangkan kotoran, ya, menghilangkan kotoran yang ada di tubuhnya. Menghilangkan kotoran yang ada di tubuh. Artinya dianjurkan sebelum mulai mandi untuk menghilangkan, ya, segala sisa kotoran yang mengenai tubuh seseorang, seperti cairan mani dan semisalnya, ya. Misal dia sehabis hubungan badan dengan istrinya, lalu di bagian tubuhnya itu ada yang terkena mani dan semisalnya dari kotoran-kotoran, maka dibersihkan dulu, dihilangkan dulu dengan air. Demikian.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berbuat demikian dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim. Baik. Sunnah yang kedua ialah berwudu terlebih dahulu. Berwudu terlebih dahulu dan menunda bagian kedua kaki. Nah, ini perhatikan ini. Berwudu terlebih dahulu dan menunda bagian kedua kaki. Yakni di antara sunnah-sunnah wudu ialah di antara sunnah-sunnah di dalam mandi dianjurkan seseorang untuk berwudu terlebih dahulu sebelum mulai mandi. Persis seperti wudu dia untuk sholat. Bedanya ada kesunahan. Wudu sebelum mandi itu bagian kedua kakinya dipending, ditunda, ada kesunahan. Jadi disunahkan atau dianjurkan untuk berwudu sebelum mandi. Wudunya persis seperti wudu untuk sholat. Bedanya ada kesunahan lagi, yaitu tatkala sampai pada bagian untuk mencuci kedua kaki itu dipending, ditunda, nanti di akhir mandi baru dicuci kakinya. Nah, seperti itu. Jadi cukup sampai mengusap kepala, selesai. Kakinya nanti ditunda, ya. Demikian. Jadi untuk bagian kedua kakinya ditunda nanti pada akhir mandi. Demikian. Yang kemudian nanti di akhir mandi, ya, mencuci kedua kakinya itu dengan sedikit berpindah tempat, bergeser dari tempat mandinya. Seperti itu. Yang demikian itu berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih pula, muttafaqun alaih, disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim. Ini sunnah yang kedua di antara sunnah-sunnah di dalam mandi, yaitu berwudu terlebih dahulu. Berwudu terlebih dahulu. Maka dari poin ini pahamlah kita, sebagaimana yang tadi sudah ditegaskan, bahwa wudu di dalam mandi masuk kategori sunnah, bukan fardu. Artinya tadi seseorang bila mandi tanpa berwudu sah mandinya, ya, hadas besarnya terangkat, junubnya hilang dan dia bisa langsung sholat. Sholatnya pun sah, meskipun tidak berwudu. Seperti itu. Karena wudu kategorinya sunnah di dalam mandi. Seperti itu. Dan tadi pada jadi wudu sebelum mandi ini ada kesunahan untuk, ya, menunda, ya, bagian kedua kaki, yang mana mencuci kedua kakinya nanti dilakukan di penghujung mandi. Seperti itu, ya, dengan tata cara agak bergeser atau berpindah tempat sedikit dari tempat mandinya. Ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam hadis yang sahih. Baik, sunnah yang ketiga yaitu mencuci anggota-anggota mandi sebanyak 3 kali. Mencuci anggota-anggota tubuh, ya, atau mencuci anggota-anggota mandi sebanyak 3 kali. Artinya dianjurkan tatkala mandi itu seseorang mencuci setiap anggota dari tubuhnya itu dengan cucian sebanyak 3 kali, ya. Dicuci kepalanya 3 kali, ya, lengannya 3 kali, badannya 3 kali, kakinya juga di bagian bawahnya 3 kali dan seterusnya. Seperti itu. Sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga terdapat di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim. Ini sunnah yang ketiga, yaitu mencuci anggota-anggota tubuh sebanyak 3 kali, masing-masing sebanyak 3 kali. Sunnah ini, kalaupun tidak dikerjakan, ya, tidak mengapa, ya, hanya saja kehilangan pahala. Baik. Yang keempat di antara sunnah-sunnah mandi ialah mendahulukan yang sebelah kanan. Mendahulukan yang sebelah kanan. Mendahulukan yang sebelah kanan. Artinya
dianjurkan di dalam mandi itu seseorang untuk mendahulukan anggota tubuhnya yang sebelah kanan, kemudian baru yang sebelah kiri. Sehingga dia dahulukan ya tangannya yang kanan, kemudian baru tangannya yang kiri. Dia dahulukan kakinya yang kanan, kemudian baru kakinya yang kiri. Kemudian juga bagian tubuh yang sebelah kanan dan juga baru bagian tubuh yang sebelah kiri. Di antara dalilnya ialah dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan dalam hadis tersebut anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu at-tayammun fi tuhurihi. Ya, bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu suka mendahulukan yang kanan ya tatkala bersuci. Beliau suka mendahulukan yang kanan tatkala bersuci. Maka ya sebagaimana mendahulukan yang kanan ini sunnah di dalam wudu, maka dia juga merupakan sunnah di dalam mandi. Seperti itu. Sunnah yang kelima di antara sunnah-sunnah mandi ialah al-muwalah atau bersambung. Ya, bersambung. Ini sunnah mandi yang kelima, yaitu bersambung tanpa jeda antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh berikutnya, bersambung tanpa jeda yang lama. Sehingga seseorang tatkala mandi dia tidak membiarkan suatu anggota tubuh dia biarkan ya sampai anggota tubuh sebelumnya mengering. Tidak, tapi disambung ya, disambung berlanjut. Seperti itu. Ya, disambung berlanjut seperti itu. Itu mualah namanya. Jadi tidak jeda ya, tidak dengan jeda lama. Dia cuci kepalanya, kemudian diam sejenak lama baru mencuci kedua tangannya. Tidak seperti itu ya. Sunnahnya adalah bersambung. Sunnahnya adalah bersambung tanpa jeda yang lama antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh berikutnya. Demikian. Ini mualah ini, bersambung ini dalam mandi sunnah, tapi dalam wudu fardu. Bedakan ini. Bedakan. Jadi mualah bersambung ini, bersambung mencuci suatu anggota tubuh ya dengan anggota tubuh berikutnya dalam mandi sunnah, tapi dalam wudu fardu. Kalau dalam wudu itu fardu harus bersambung tanpa jeda, demikian, tanpa diselingi dengan aktivitas yang lain. Itu pada wudu fardu, tapi pada mandi itu hukumnya sunnah. Demikian. Yang keenam, di antara sunnah-sunnah di dalam mandi ialah menggosok-gosok ya, menggosok-gosok anggota tubuh. Menggosok-gosok anggota tubuh, yakni disunnahkan seseorang di dalam mandinya itu untuk menggosok-gosok badannya ya dengan tangannya di dalam wudu ya. Jadi fardunya itu meratakan air. Bedakan kalimatnya, meratakan sama menggosok, beda. Bedakan katanya ya, antara meratakan air dengan menggosok anggota tubuh. Yang fardu itu meratakan air, guyur saja cukup, itu fardu. Tapi akan semakin besar pahalanya dan semakin sempurna mandinya kalau dia gosok-gosok. Itu di samping meratakan air. Ya, demikian. Sunnah yang ketujuh dan ini yang terakhir dari sunnah-sunnah di dalam mandi, yaitu mencuci kedua kaki di tempat yang lain. Mencuci kedua kaki di tempat yang lain. Ini yang tadi kita sebutkan. Tadi kan di awal ada kesunahan wudu sebelum mandi dengan menunda bagian kedua kaki. Di akhir mandi inilah baru dilakukan ya, pencucian kedua kaki yang tadi dipending tatkala wudu. Dengan mencucinya itu agak bergeser atau berpindah tempat sedikit dari tempat mandinya.
Demikian. Hal ini yang berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatanahha 'anil makan alladhi iktasala fihi fayaghsilu rijlaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau itu bergeser, berpindah tempat. Dari tempat dia mandi di situ, dari tempat beliau mandi di situ ke tempat yang lain, lalu beliau cuci kedua kakinya di tempat yang baru. Seperti itu. Agak geser. Ini perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disunnahkan bagi umatnya untuk melakukannya juga. Demikian. Beres. Walhamdulillahirabbil alamin dari penyebutan 7 sunnah-sunnah di dalam mandi. Sehingga kesimpulan prakteknya sekarang, ya, kesimpulan prakteknya. Dan ini mesti kita bisa lakukan tata caranya. Bahwa mandi itu ada dua. Mandi itu ada dua cara. Mandi itu ada dua cara dan seseorang dibenarkan untuk melakukan yang mana. Tata cara yang pertama yaitu mandi mujzi, mandi yang mencukupi, mandi yang minimal, ya, yaitu mencukupkan dengan yang fardunya saja tanpa mengerjakan yang sunnah. Bagaimana tata caranya? Pertama, berniat dulu. Niat agar terbedakan ini mandinya mengangkat hadas besar atau mandinya main air. Niat yang membedakan. Itu. Lalu juga niatnya itu membedakan ini mandinya mandi yang wajib atau mandi yang sunnah. Seperti itu. Jadi pertama tata caranya berniat dulu. Ini kita lagi menguraikan kesimpulan tata cara mandi yang pertama, yang minimal. Pertama berniat dulu. Kedua berkumur-kumur. Ketiga menghirup air ke hidung. Keempat baru guyur. Ya. Keempat baru mengguyur, meratakan air ke seluruh tubuh. Udah selesai, air sudah rata ke seluruh tubuh tanpa digosok, tanpa mendahulukan yang kanan, tanpa sunnah-sunnah lainnya. Sudah sah mandi seseorang dan hadas besarnya terangkat dan dia bisa langsung sholat. Seperti itu. Beres, mudah. Barulah tata cara yang kedua, yaitu tata cara mandi yang sempurna, ya, lengkap dengan sunnahnya. Seperti itu. Bagaimana tata cara mandinya? Pertama tentu sama berniat dulu. Berniat, ya. Berniat. Tata cara mandi yang pertama ini tata cara yang pertama adalah berniat terlebih dahulu. Ini nih, lengkap dengan sunnah-sunnahnya sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis tentang sifat mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama berniat dulu. Yang kedua mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ini dalam hadis-hadis tentang sifat mandi begitu. Lalu mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan dan segala hal noda yang ada di tubuhnya dicuci. Baru setelah itu berwudu. Demikian. Perhatikan urutannya tadi. Ini mandi yang sempurna, lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Berniat, kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali sebelum tangannya masuk ke dalam ciduk, ya. Kemudian yang ketiga mencuci kemaluan dulu dan segala noda yang ada di tubuhnya. Baru setelah itu berwudu. Jangan dibalik, wudu dulu baru pegang kemaluan, batal nanti wudunya. Itu. Jangan dibalik ya. Jadi cuci dulu kemaluannya baru berwudu, ya. Bukan dibalik, wudu dulu baru mencuci kemaluan. Demikian. Jadi setelah mencuci kemaluan, ya, dan menghilangkan segala noda yang ada di tubuh, seseorang berwudu. Yang mana wudunya ini persis seperti wudu dalam sholat. Wudu untuk sholat sempurna kecuali pada bagian kedua kaki ditunda. Itu ditinggalkan nanti, ya. Baru setelah wudu, ya, dia mencuci kepala. Dia cuci kepalanya itu, ya. Dia cuci kepalanya. Lengkap dengan sunnah tadi, menggosok. Ya, digosok, ada kesunahan untuk menggosok. Setelah bagian kepala
ya dicuci, maka dia mulai mencuci bagian tubuhnya yang sebelah kanan. Dia guyur yang sebelah kanannya sembari digosok. Ya, setiap anggota tubuh tadi tiga kali dicucinya. Baru kemudian setelah yang kanan, kemudian yang kiri. Nah, seperti itu. Sampai rata itu airnya semua. Kepala sudah rata, bagian tubuh kanan sudah rata, bagian tubuh sebelah kiri juga sudah rata. Barulah yang terakhir, ya, geser sedikit, pindah tempat, mencuci kedua kaki di situ, dan mandi seseorang sudah sah, sempurna dengan sunnah-sunnahnya. Nah, seperti itu. Mudah ya. Dan di dalam mandi ini, kesimpulan akhirnya sebelum kita lanjutkan subbahasannya, di dalam mandi ini, ya, tata caranya mudah dan simpel dalam agama kita, tidak sulit. Tadi setelah kita mengetahui, ya, bagaimana mandi yang fardunya saja dan bagaimana mandi yang lengkap dengan sunnah-sunnahnya, maka di dalam hal ini seseorang tidak perlu terkena was-was tatkala mandi. Dan ini terjadi menimpa sebagian orang, ya, ketika mandi untuk mengangkat junub, mengangkat hadas besar, dia tertimpa was-was. Dan ini terjadi, disebutkan, ya, dia sudah mandi junub itu dari sebelum subuh, sekitar jam 3 atau jam berapa, ya. Namun dia terkena was-was, padahal sudah rata airnya, tapi dia was-was, dibisiki oleh syaitan bahwa mandinya belum sah, belum beres, ulang lagi, sampai berkali-kali diulang. Itu terjadi, ada menimpa seseorang, ya. Ah, itu kata ibu-ibu tuh. Itu betul menimpa, realita itu ya. Padahal dia sudah mandi dari sebelum subuh. Tapi karena tertimpa was-was dan dia ikuti was-wasnya, diulang lagi sampai tertinggal berjamaah di masjid. Itu terjadi. Ya. Sampai sholat subuhnya itu udah menjelang mau syuruk. Itu karena, ya, tertimpa was-was. Bagaimana cara menepis was-was? Di antara kiatnya adalah dengan ilmu. Menepis was-was itu dengan ilmu. Gak usah diikuti perasaan-perasaan bisikan belum sah. Bagaimana orang kita sudah belajar fardu mandi itu cukup meratakan air ke seluruh tubuh. Cek aja sudah rata, sudah guyuran, apalagi. Nah, itu. Jadi was-was itu tidak perlu digubris. Karenanya para ulama, ya, memberikan tips di antara kiat untuk selamat dari jeratan penyakit was-was adalah pertama, memohon perlindungan kepada Allah, berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah, ya. Yang kedua, bekali diri dengan ilmu. Kalau sudah punya ilmunya, sudah belajar, ya, maka ilmu yang dia ikuti bukan bisikan. Nah, itu. Maka ilmu yang dia ikuti bukan bisikan. Yang ketiga adalah tidak menggubris was-was itu. Itu kiatnya udah. Memohon perlindungan, bekali diri dengan ilmu, dan tidak menggubris was-was tersebut. Karena was-was itu kalau sekali digubris, sekali diikuti, maka akan terjerat pada was-was berikutnya. Betul. Ya. Dan was-was ini beragam menimpa seseorang, macam-macam. Ya. Sampai pada wudu pun juga ada orang yang tertimpa was-was. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat orang seperti itu, wudunya diulang-ulang. Ya, dan saya beberapa kali melihat dengan mata kepala sendiri kasus-kasus orang seperti itu. Sampai ketika wudu itu, tatkala wudu, ketika mencuci bagian tangan itu sampai diperhatikan jarinya itu. Kukunya sampai diperhatikan itu di keran air tuh, sampai begini tuh. Satu. Sampai dia was-was, dia sudah masuk atau belum itu airnya ke kuku katanya. Ini udah berlebihan. Ya, berlebihan. Dan di antara contoh was-was lagi seperti sebagian orang ketika takbiratul ihram. Bapak suka lihat ada orang yang ulang-ulang takbiratul ihramnya. Ya, udah Allah. Ulang. Itu. Ini ada kesian. Diulang-ulang. Saya pernah menemukan orang itu dari masalah was-was di takbiratul ihram, ya. Diulang-ulang, ketika beres sholat baru saya tanya, kenapa kayak begitu, Mas? Kok lama sekali takbiratul ihramnya? Dia katakan, ya,
Dia katakan, saya ini sudah belajar tahsin Ustaz. Jadi katanya di antara sifat huruf kaf itu ada hams. Ada hamsnya, ada aliran udara. Jadi mesti Allahu Akbar, mesti ada ak. Was-was dia, ya, karena merasa belum ada hamsnya, ulang lagi. Nah, ini repot ini. Ya. Tujuan dia belajar tahsin bagus, tapi kalau sampai keseret begitu nggak benar itu tahsin. Udah nggak usah ikut tahsin kalau kayak begitu. Ya. Demikian. Ini betul terjadi, ya, terjadi. Tujuan seseorang ikut kelas tahsin, tajwid itu memperbagus bacaan, memperbaiki ya hukum-hukum tajwid, tapi tidak berlebihan sampai terbawa kepada was-was seperti itu. Nah, itu udah ya kelewat. Baik, jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum. Masih ada waktu nih? Masih ya? Masih ya, Pak? Baik. Kita lanjutkan, masih ada sedikit bahasan di sini. Ada beberapa faidah yang ingin disampaikan pada bab ini. Jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum. Di antara faidah yang ya patut untuk disampaikan di sini pada bab ini, di antara faidahnya ialah pertama, di antara faidah tambahan pertama, dibolehkan bagi seorang wanita untuk mandi bersama suaminya dari satu bejana. Artinya mandi bersama, ya, mandi bareng. Ini hukumnya boleh, ya, berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu saya pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana saja untuk mandi janabah. Ini persaksian dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau ya pernah mandi bersama istrinya dari satu bejana tatkala hendak mandi junub. Nah, seperti itu. Dalam riwayat lain disebutkan, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari satu bejana di mana tangan-tangan kami, ini tangan beliau dan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saling berselisih, ya, berebut air pada bejana tersebut. Ini menunjukkan di antara bentuk romantisnya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercanda dengan istrinya, ya, bersenda gurau ketika mandi bersama, sampai berebut, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, takhtalifu aidina fihi, tangan-tangan kami itu saling berebut pada bejana itu untuk ngambil air. Itu. Demikian. Ya, jadi tidak perlu ragu jika ada yang ingin melakukannya. Faidah yang kedua, di antara faidah tambahan yang kedua ialah di antara faidah tambahan yang kedua ialah dibolehkan bagi seseorang yang junub, ya, apabila ingin makan atau minum atau tidur, dibolehkan apabila dia berwudu terlebih dahulu. Yakni, ya, seseorang yang sedang dalam kondisi junub sehabis berhubungan suami istri misalnya, ya, maka dibolehkan dia untuk makan, minum atau tidur dengan kesunahan berwudu terlebih dahulu. Demikian. Berdasarkan perkataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dalam kondisi junub lalu beliau ingin makan atau tidur, maka beliau berwudu terlebih dahulu seperti wudu beliau untuk salat. Ini, ya. Makanya disimpulkan oleh para ulama ada kesunahan untuk berwudu, ya. Jadi begini duduk masalahnya. Orang yang sedang dalam kondisi junub itu boleh
untuk langsung ya makan, minum atau tidur tanpa mandi dan wudhu terlebih dahulu, boleh. Tapi ada anjuran untuk berwudhu terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Jadi misalnya seseorang dalam kondisi junub sehabis berjima, ya. Demikian. Maka dia dibolehkan untuk makan atau minum atau langsung tidur, dipersilakan, ya, tanpa mandi. Hanya saja ada kesunahan untuk wudhu terlebih dahulu, ya. Misalnya mandinya mau ditunda nanti saja sebelum subuh. Sudah ingin tidur, maka ada kesunahan untuk wudhu terlebih dahulu baru tidur. Tapi wudhunya itu tidak mengangkat hadas. Ya, wudhunya itu tidak mengangkat hadas, hanya kesunahan. Tetap dia harus mandi karena hadas besar. Seperti itu. Nah, sedikit masukan saja ya, ibu-ibu untuk lebih tenang. Ibu-ibu untuk lebih tenang ya selama materi berlangsung. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan dipersilakan. Nah, baik. Itu ya. Itu faidah yang kedua. Itu faidah yang kedua. Tentang tadi ya, orang yang sedang dalam kondisi junub ya dipersilakan untuk makan, minum atau tidur, namun disunahkan agar berwudu terlebih dahulu. Faidah yang ketiga. Ya, faidah yang ketiga yaitu dianjurkan bagi seseorang yang ingin mengulangi jima'nya untuk berwudu terlebih dahulu. Dianjurkan bagi seseorang yang ingin mengulangi jima'nya untuk berwudu terlebih dahulu. Ini, yakni seseorang dengan istrinya, ya misalnya sudah selesai melakukan jima, kemudian ternyata ya keduanya ingin mengulang kembali jima'nya, ya maka ada kesunahan untuk wudu dulu, baru jima lagi yang kedua. Seperti itu. Dan nanti mandinya tetap cukup sekali di akhir. Jadi berapa kali pun jima'nya, tetap mandinya itu sekali saja. Tetap mandinya itu sekali saja, nanti di akhir ketika sudah selesai. Tapi ada kesunahan antara jima dengan jima berikutnya itu diselingi dengan wudu terlebih dahulu, ya. Banyak hikmahnya. Di antara dalilnya adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian sudah menggauli istrinya, kemudian dia ingin mengulangi kembali, maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, ya. Berikutnya faidah tambahan yang keempat, ya, faidah tambahan yang keempat yaitu ya, ini bagi wanita yang mengepang rambutnya, wanita yang membuat kepangan di rambutnya, maka ya dia tidak mesti membuka kepangan rambutnya tatkala hendak mandi junub. Dia tidak mesti membuka kepangan rambutnya tatkala hendak mandi junub. Ini. Demikian. Di antara dalilnya adalah ya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ya sahabiyat Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini merupakan seorang wanita yang mengencangkan kepangan kepalaku. Maka apakah aku harus melepasnya untuk mandi junub? Maka beliau bersabda, la, tidak. Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayat thumma tufidhina alayki al-ma'a fatatuhurin. Beliau menjawab, tidak perlu kau lepas, tidak perlu kau bongkar kepanganmu, ya. Cukup bagimu untuk mengguyur kepalamu sebanyak 3 kali guyuran, ya. Kemudian engkau ratakan air ke seluruh tubuhmu, lalu engkau pun menjadi suci. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ditanya oleh seorang sahabiyat yang
biasa mengepang rambutnya. Ya. Ditanya oleh sahabat tersebut, Ummu Salamah kepada Nabi SAW, ya, tatkala hendak mandi junub apakah mesti dilepas, dibongkar ini kepangannya? Kata Nabi SAW, tidak mesti, biarkan saja. Seperti itu. Cukup bagimu untuk mengguyur kepalamu dengan air sebanyak 3 kali guyuran, lalu engkau ratakan air ke seluruh tubuhmu, lalu engkau pun suci. Demikian. Di antara penjelasan para ulama ialah karena mengepang rambut ini dan melepaskannya lalu mengepangnya lagi itu tidak mudah. Tidak mudah dan juga memakan waktu yang lama. Sementara kondisi junub istri itu, ya, bisa dikatakan hampir sering, ya. Dalam sebulan bisa berapa kali, dalam sepekan bisa berapa kali digauli oleh suaminya. Repot kalau pasang lepas kepangannya. Karena maka di sini ada kemudahan. Ada kemudahan dalam agama Islam, tidak perlu untuk membongkar atau melepas kepangan rambutnya. Cukup dia langsung mandi saja. Demikian. Adapun mandi setelah beres dari haid, bagaimana? Apakah kepangannya dibongkar, dilepas? Kalau tadi setelah junub, misalnya habis berjima hubungan suami istri, tadi ada keringanan tidak perlu melepas kepangan. Tapi kalau mandinya beres haid, apakah mesti dilepas kepangannya? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian ada yang mengatakan harus lepas, sebagian mengatakan tidak harus, sama saja seperti setelah junub. Tapi wallahu taala alam, yang kami lihat pendapat yang lebih unggul adalah harus melepas kalau, ya, mandi beres dari haid. Kenapa? Karena cuma sebulan sekali, mudah, gampang. Sementara kalau junub itu ada keringanan karena dia lebih sering junub itu. Ya, hubungan suami istri lebih sering ketimbang beres haid. Beres haid dalam sebulan cuma sekali. Maka untuk mandi beres haid itu kepangannya mesti dilepas. Sementara mandi untuk mengangkat junub itu kepangannya tidak mesti dilepas. Demikian. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Jam 5 atau jam 6 kurang seperempat. Gimana? Cukup? Soal jawab. Baik, demikian materinya, ya. Berarti kita sudah beres dari bahasan tadi, 2 subbahasan. Subbahasan yang pertama ialah fardu mandi. Subbahasan berikutnya tadi yang kita pelajari adalah sunnah-sunnah di dalam mandi. Dan tadi kita sebutkan ada 4 faidah tambahan. Faidah yang pertama tentang hukum, ya, mandi bersama antara suami dan istri. Lalu tadi yang kedua tentang hukum orang junub ingin makan, minum atau tidur, apa yang disunahkan. Lalu tadi yang ketiga hukum, ya, orang yang ingin mengulangi jimanya, apa yang disunahkan baginya. Dan tadi yang keempat tentang hukum melepas kepangan rambut wanita, ya, apabila hendak ingin mandi junub atau hendak ingin mandi beres dari haid. Dan selesai pada bahasan ini. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya ada 1 subbahasan yang tertinggal dan belum sempat disampaikan berhubung terbatasnya waktu, yaitu macam-macam mandi yang disunahkan. Macam-macam mandi yang disunahkan. Bedakan kalimatnya. Kalau tadi sunnah-sunnah di dalam mandi, kalau nanti akan kita pelajari macam-macam mandi yang disunahkan. Barulah setelah itu masuk kepada bab tayammum insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Dipersilakan jika ada yang ingin disampaikan. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mandi wajib, Ustaz. Ya. Kita selalu menggunakan dengan sampo gitu. Sampo. Apakah setiap mandi itu harus menggunakan Nah. sampo itu, Ustaz? Wayak. Maka semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Jawabnya ialah persepsi mandi wajib itu harus keramas dengan sampo, ya. Maka ini persepsi yang keliru. Karena tadi, ya, fardunya itu cukup dengan air.
meratakan air ke seluruh tubuh. Artinya tanpa sampo, tanpa sabunan pun ya mandi seseorang sudah sah. Tapi untuk kebersihan, wangi, silakan saja orang menggunakan sampo dan sabun. Tapi membuat persepsi kudu harus, nah itu enggak. Ya, enggak ada dalilnya tentang hal itu. Nah, seperti itu ya. Artinya tidak perlu ragu kalau stok sampo dan sabun di kamar mandi sudah sedang habis, tidak perlu ragu untuk mandi saja. Ya, seperti itu. Demikian. Oh, ya. Silakan. Kalau tadi yang dibahas masalah bersyukur dengan hidup, Ya. itu satu lagi dubur harus korek atau Dubur. Nah, barakallahu fiik. Ya. Pertama, tadi terkait mandi fardu itu mesti disertai dengan berkumur dan menghirup air ke hidung, karena alasan sebagian ulama adalah ini mulut dan hidung bagian dari muka, bagian dari wajah. Sebagaimana pada wudhu, maka mesti berkumur dan menghirup air ke hidung sehingga dia dikatakan meratakan air ke seluruh tubuh. Gitu Pak ya. Adapun dubur tadi tidak perlu, tidak mesti, tidak ada keharusan dan petunjuk untuk diapa-apakan, nggak ada. Ya, luarnya saja dibersihkan. Nah, diratakan air. Apalagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah apa? Baik, barakallahu fiik. Ini mandi dengan shower. Jadi pertanyaannya adalah mandi dengan shower. Maka jawabnya, barakallahu fiik ya. Jawabnya mandi dengan shower boleh, mandi dengan gayung boleh, mandi langsung pakai baskom, guyur boleh. Intinya rata itu air ya ke seluruh tubuh. Jadi kalau pakai shower terserah, boleh. Bapak showernya bapak pegang gitu, atau bapak yang muter-muter gitu, boleh saja Pak. Yang penting rata airnya. Demikian. Nggak ada keharusan gimana. Tadi tinggal dipraktekkan aja sunnahnya. Mendahulukan yang kanan. Ya, setiap anggota tubuhnya dicuci 3 kali. Seperti itu Pak. Demikian. Digosok sunnah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi kaitannya dengan mandi romantisnya Nabi. Iya. Romantisnya itu apa ada sarek pakaian di badan istri Nabi atau itu tanpa Nah, sarek pakaian? barakallahu fiik. Artinya polos semuanya. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Baik, maka jawabnya begini. Kalau di dalam redaksi hadisnya tidak ada penyebutan tentang itu. Tapi kita bisa menarik kesimpulan, kita pernah belajar tentang syarat-syarat sah mandi, yaitu menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke tubuh. Maka jelas kalau ya agar mandinya sah ya mesti buka baju. Agar mandinya sah ya mesti melepaskan semuanya. Karena kan mesti meratakan air ke seluruh tubuh. Begitu Pak. Dari situ kita bisa tangkap berarti ya tanpa pakaian. Seperti itu. Kemarin pada bulan pertemuan yang lalu kita terangkan ya orang mandi pakai jas hujan, ya nggak sah mandinya. Mandi dengan jas hujan nggak sah mandinya karena nggak kena tubuh airnya. Nah, ada lagi silakan. Ya, betul. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus nih. Ya. Maka jawabnya apakah berlaku juga pada memandikan jenazah? Seperti itu. Nah, maka jawabnya begini, nanti kita akan pelajari fikih janaiz juga nanti ada babnya kita akan pelajari insyaallah taala. Untuk memandikan jenazah ini ya ada tata caranya yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu mudah ya, minimal memandikannya itu 3 kali ya, 3 kali, 5 kali dan seterusnya kalau dipandang perlu ya, menggunakan ya air ya, kemudian daun bidara ya, dan juga kapur barus. Seperti itu ya. Kalau pertanyaannya tadi apakah berlaku juga mandi mujzi itu pada memandikan jenazah, maka jawabnya wallahu taala alam, insyaallah taala bisa
asal rata tadi ya airnya. Ya. Sehingga seseorang yang memandikan jenazah tidak perlu ragu. Demikian, tidak perlu ragu untuk memandikan. Fadhal. Apa lagi tadi? Ayo silakan. Salam. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus. Nah, begini. Ya. Jawabnya begini. Sekarang pertanyaannya adalah durasi antara jima dengan mandinya. Ada berapa lama misalnya gitu ya. Maka jawabnya tidak ada batasan waktu. Yang penting adalah ketika ingin sholat dia mesti mandi dulu. Seperti itu. Kapanpun ingin sholat, ya mesti mandi dulu. Misalnya mau sholat malam, sholat witir, ya maka dia mandi dulu. Atau mandinya nanti ketika ingin sholat subuh, ya mandi dulu. Selama masih belum ingin sholat, ya nggak apa-apa terus menerus junub. Seperti itu. Itu pertama. Ya. Yang kedua, nah sekarang, ya misalnya ada kasus, ada keluar lagi sesuatu dari kemaluan, padahal sudah mandi, begitu. Nah, barakallahu fiik. Maka mesti dirinci apa yang keluar. Nah itu. Mesti dirinci apa yang keluar. Kalau dari pria misalnya, dari pria, misalnya dari pria ya. Kalau yang keluar adalah air pipis artinya ya batal berarti wudunya. Tapi mandinya udah sah tadi, hadas besar sudah terangkat. Cuma wudunya yang batal, cukup berwudu. Nah, seperti itu. Atau yang keluar misalnya madhi bukan mani, madhi. Kita udah pernah belajar waktu itu, ya. Madhi. Ya, madhi itu adalah cairan bukan mani, dia cairan yang keluar dari kemaluan karena syahwat yang bergejolak. Masih ada misalnya. Tapi bukan mani, itu cukup wudu saja. Jadi perhatikan ya, yang mewajibkan mandi itu keluarnya mani. Tapi kalau yang keluarnya itu madhi atau air pipis, pokoknya selain dari mani itu cukup wudu. Yang mesti mandi lagi itu adalah kalau mani. Artinya. Dan mani itu baru keluar ya kalau melakukan sesuatu. Jelas ya? Demikian. Kalau maninya keluar sendiri karena penyakit, nah itu beda lagi hukumnya itu. Ya, dia cukup wudu saja. Seperti itu. Jelas ya? Lalu itu pada pria, kalau pada wanita ya sama tadi ya. Kalau yang keluar itu mani ya berarti mesti mengulang mandinya. Ya. Mani istri ya, tapi kalau misalnya yang keluar lagi adalah sisa mani suami yang ada di kemaluannya, ya, maka itu tidak mewajibkan mandi lagi. Karena itu bukan mani dia. Seperti itu. Dia cukup berwudu, dibersihkan dan berwudu. Begitu, Pak. Seperti itu. Tadi ada lagi sepertinya. Bapak bukan? Silakan. Baik, barakallahu fiik. Begini. Ya. Dibedakan antara penyakit dengan sekedar perasaan. Kalau penyakit itu yang disebut dengan salisul baul, yaitu pipis terus menerus. Yang secara yang kata orang Betawi bilang udah dol misalnya. Nah, kalau yang seperti ini ada keringanan. Dia statusnya seperti wanita istihadhah. Itu dia cukup bersihkan, sudah beres pipis ini dia cukup bersihkan lalu wudu, langsung sholat. Pipis yang masih keluar lagi biarin, itu nggak apa-apa, dimaafkan. Itu bagi yang penyakit tadi, emang terus menerus nggak bisa ditahan. Seperti itu, ya. Dan ketentuan orang seperti ini tadi bersihkan, lalu dia berwudu dan wudunya itu kalau sudah masuk waktu sholat aja, ya. Langsung sholat. Dan kalau ada air pipis yang keluar ketika dia sedang sholat atau setelah itu dimaafkan, nggak apa-apa, lanjut aja sholat. Udah gimana? Udah nggak bisa. Itu di luar kemampuan. Itu kalau penyakit. Beda dengan yang perasaan tadi, was-was. Kalau was-was ini tadi tipsnya tadi, jangan digubris. Udah tahan aja seperti itu.
lalu wudu dan yang sholat seperti itu. Ada demikian. Karena pipis sebentar. Pipis itu ya memang kalau ditongkrongin terus ya memang nggak beres-beres memang. Ini saya kira bukan cuma orang tua, yang masih muda pun juga begitu. Kalau ditongkrongin terus, dimain-mainin terus ya keluar mulu. Harus di-cut, nah itu. Udah di-cut aja, siram, cut, lap, ke celana dalam, udah selesai pakai celana, selesai. Kalau masih dibiarin ngablak begitu nongkrong ya masih akan tetap itu pengalaman yang sudah-sudah. Nah, gimana? Cukup? Beres? Ada lagi nggak tadi? Ayo tadi Pak ini, silakan. Nah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Maka jawabnya secara tata cara sama. Secara tata cara sama. Ada ya, secara tata cara sama. Ada yang minimal, ada yang sempurna. Jelas secara tata cara sama. Secara tata cara sama. Cuma hukum macam mandinya yang beragam. Ya. Nanti kita pelajari. Kita sudah pelajari ada hal-hal yang mewajibkan mandi, ada hal-hal yang mensunahkan mandi. Seperti itu. Hal-hal yang mewajibkan mandi seperti keluarnya cairan mani, wajib, ini status hukum mandinya. Lalu nanti mau Jumatan, itu ada perbedaan ulama, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ya. Nanti di buku ini dibilangnya sunnah, ada dalilnya nanti kita akan terangkan. Ya biasa ini khilafiyah, seperti itu. Ya, kalau misalnya yang berpendapat sunnah, maka mandi untuk Jumatan statusnya sunnah hukumnya, tapi tata caranya sama seperti kayak mandi janabah, seperti itu. Jelas ya? Sama seperti kayak mandi sehabis berjima. Sama. Di awal wudu, tapi kakinya dipending. Seperti itu. Udah di dalam situ, di dalam mandi itu wudunya, bukan di akhir, bukan. Kakinya aja yang di akhir. Gimana? Cukup beres? Baik, mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.